perpustakaan di sebelah. Jadi ada betul ada Multatuli, ada Seyteri. Jadi Multatuli itu adalah seorang negara Belanda. Kalau Seyteri itu seorang warga lokal dari distrik Parung Bujang atau kalau sekarang disebutnya Kampung Badur, Kecamatan Cirebon. Ya, itu ada di buku Max Havelaar, misalkan tentang Seyteri. Nah, kembali kepada 5 tokoh ini, seperti yang tadi disebutkan oleh Pak di depan, bahwasanya Soekarno juga sempat menggunakan kata-kata Multatuli pada apa yang sudah didapatnya. Lalu kemudian juga Kartini membuat sebuah buku Hadis Gelap Tujuh Setelah. Sebelumnya beliau membaca banyak sekali buku atau karya-karya dari Multatuli, termasuk Max Havelaar. Nah, lalu kemudian juga Ahmad Subarjo, Lali Yosderijal. Kalau ini bukan dari Indonesia, ini dari Filipina, salah satu pendiri negara Filipina. Lalu kemudian yang paling terakhir adalah Pramudia Anantatur. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah menonton film. Halo guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali bersama Mang Uda Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepatnya di Museum Multatuli Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Itu ada kunjungan dari ratusan siswa dan siswi dari SMA Presiden. SMA Presiden ini lokasinya di Kabupaten Pandeglang, Banten ya. Dan siswanya tentu tidak hanya dari Banten, tetapi juga ada dari Sulawesi, Sumatera, dari Batam, bahkan juga ada dari Papua. Ya, jadi dari berbagai siswa di daerah luar Banten itu ada di SMA Presiden. Nah, mereka berkunjung untuk mengetahui sejarah Belanda saat melakukan penjajahan di Lebak atau di Banten ya. Dan untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan videonya. Come on guys. Oke, sekarang kita akan melihat langsung kunjungan SMA Presiden di Cibaliung, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang guys. Nah, uniknya di SMA Presiden ini siswanya tidak hanya dari Pandeglang atau dari Banten, tetapi ada dari Papua, dari Sulawesi, dari Batam, dan berbagai daerah lain di Nusantara. Oke guys, untuk lebih jelasnya ayo kita saksikan prosesi kunjungan siswa SMA Presiden Cibaliung, Panimbang, Pandeglang, Banten guys. Nah, dan ada satu narasi besar di Rangkas Bitung yang itu juga tidak kalah besarnya, yaitu Multatuli. Teman-teman sedang ada di pendopo Museum Multatuli. Ini bukan rumah ex Multatuli sebagai asisten presiden di Lebak. Rumahnya ada di belakang Rumah Sakit Haji Darmo dalam kondisi yang memprihatinkan. Tanjung Lesung, terima kasih sudah hadir di Rangkas Bitung. Ini kota kecil, adanya di Kabupaten Lebak. Kalau adanya di Kabupaten Pandeglang. Ini Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak merupakan satu dari 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten yang paling luas. Jadi 34% wilayah Provinsi Banten itu ada di Kabupaten Lebak. Karena kami ada 28 kecamatan. Dan ini adalah satu dari 28 kecamatan itu, yaitu Rangkas Bitung. Rangkas itu meranggas, patah, rusak. Bitung itu pohon bambu, jadi pohon bambu yang meranggas. Jadi di wilayah ini banyak sekali ditanami pohon bambu, karena Rangkas Bitung dikelilingi 2 sungai besar, Sungai Ciberang dan Sungai Ciujung. Bitung punya narasi besar tentang atau Lebak punya 2 narasi besar, yaitu tentang Multatuli dan masyarakat adat. Jadi dari 8 kabupaten kota di Provinsi Banten yang memiliki masyarakat adat itu di Kabupaten Lebak. Satu, masyarakat adat tadi, dan yang kedua masyarakat adat Kasepuhan. Jadi kalau ada ke wilayah selatan Lebak, itu akan menemukan Sungsan, Sibu, Cibarani, dan masyarakat adat yang lainnya ada 522 adat di Lebak. Itu masyarakat adat yang memuliakan padi dari mulai menanam sampai proses menyimpan padi, ada ritualnya apapun ada ritualnya. Itu masyarakat adat Kasepuhan atau Kawolotan. Yang kedua masyarakat adat Baduy, sudah dikenal ya.
Dari sini sekitar 1,5 jam atau sampai di pintu utama Ciboleger menuju ke Baduy, baik Kadukutuk 1, Kadukutuk 2, Kadukutuk 3, Kampung Balimbing, dan yang terakhir untuk batas wilayah luar dan dalam itu mas perkampungan Gajebo yang ada di Jembatan Bambu. Nah di sini 2018 kita juga punya Museum Multatuli. Tidak bermaksud mengkultuskan si Multatuli, tapi kita ngambil nilai kemanusiaan. Multatuli orang pertama di dunia yang membuka borok-borok kolonialisme dan menginspirasi pemimpin bangsa kita untuk merdeka. Soekarno, Hatta, Syahrir, Kartini, Tan Malaka membaca Max Havelaar dan terbuka pikirannya. Oh, kita sedang dijajah, kita harus merdeka. Setelah membaca novel Max Havelaar karangan Multatuli yang berkisah tentang kehidupan di masa kolonialisme, settingnya di Lebak sebagai tugas terakhir dia mengabdi. Nah itulah kita ingin mendorong pertama apresiasi terhadap nama besar Multatuli di dunia, bukan milik Lebak saja, bukan milik Banten saja, tapi milik dunia. Yang kedua kita ingin mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, anti kolonialisme, tidak boleh korupsi, tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Itu ide-idenya dari mana? Dari Multatuli, dari si Edward Douwes-Dekker, orang Belanda. Tidak masalah, mau orang Belanda, mau orang Jerman, mau orang Inggris. Kalau nilai-nilainya kita ambil. Oke guys, rombongan dari SMA Presiden sekarang sudah mulai masuk ke ruangan, kita lihat. Museum kecil yang terbagi atas 7 ruang tata pamer, yang kemudian di setiap ruangan ini mewakili berbagai tema yang pernah terjadi di Indonesia atau di Nusantara. Kemudian 2 tema besar yang kami usung adalah tema kolonial dan anti kolonialisme. Jadi kolonial itu mengisahkan atau menarasikan peristiwa-peristiwa kedatangan bangsa Eropa atau penetrasi kebudayaan Eropa, dan kemudian di ruang 567 kita akan memasuki ruangan anti kolonial yang keseluruhan materinya itu berupa perlawanan begitu. Jadi perlawanan dari masyarakat Banten, kemudian skup lebih kecil lagi atau Lebak dalam mengusir penjajah Belanda di Nusantara. Nah, jadi di ruang pertama tadi seharusnya memang di sana karena di sana ruangannya kecil, saya geser ke sebelah sini biar agak leluasa. Nah di ruangan pertama itu ada beberapa koleksi seperti halnya mozaik Multatuli, kemudian juga ada patung setengah badan. Tadilah mulai adanya istilah penjajahan. Nah, penjajahan itu ya tetap mengatasnamakan ini perniagaan. Jadi mereka mengambil banyak sekali rempah-rempah seperti pala, kemudian juga lada, cengkeh, dan kayu manis. Nah, keseluruhan ini sebenarnya awalnya bukan berasal dari Nusantara. Yang asli hanyalah cengkeh, karena endemik cengkeh itu adanya di Kepulauan Maluku. Kalau pala itu dibawa oleh pedagang Cina, kemudian ditumbuh kembangkan di wilayah Kesultanan Ternate dan Tidore, lalu kemudian lada oleh pedagang Persia, ditumbuh kembangkan ke wilayah Kepulauan Jawa dan juga Sumatera. Nah di Sumatera ini mereka berhasil dan menumbuhkan varietas-varietas baru yang kemudian diambil nama varietas tersebut menjadi sebuah nama daerah seperti Jambi dan Riau. Lalu kemudian ini kayu manis dibawa oleh pedagang Sri Lanka, kemudian ditumbuh kembangkan di wilayah Pulau Jawa dan juga di Nusantara. Yang ada di Lebak itu lada dan kayu manis. Kayu manis ini ada di Kecamatan Sajira, salah satu kecamatan dari 28 kecamatan di Kabupaten Lebak. Kalau lada ini ada di bagian selatan. Ada satu daerah yang toponimnya atau nama geografisnya itu adalah Teluk Lada. Ya, baik. Selamat datang, ini ruang 1. Ruang yang kita dedikasikan ruang selamat datang. Ini ada quote Multatuli, "The calling of man is to be human." Tugas manusia adalah menjadi manusia, atau panggilan nurani manusia adalah menjadi manusia. Ini ada wajah di Multatulinya, mozaik dari 113 keping kaca dengan 10 warna.
ada Wajah Multatuli atau Edward Caretaker. Ini kita ada di sini di Pendopo Museum, di sebelahnya ada perpustakaan, ini maketnya. Kemudian Multatulinya sendiri ya ini, dia lahir 2 Maret 1820 dan meninggal, lahir di Amsterdam dan meninggal di Jerman 19 Februari 1887. Kalau ada-ada ke Amsterdam, di dekat stasiun sentral Amsterdam, sekitar 150 meter ada patung dadanya Multatuli juga. Dan ada museumnya di Amsterdam. Nah, ini ruang 2 kita dedikasikan atau kita namai ruang masuknya kolonialisme ke Nusantara. Jadi pertama kali orang-orang Belanda itu datang atau orang-orang Eropa datang ke Nusantara itu menggunakan perahu. Dan pertama kali tiba, rombongan pertama itu Cornelis de Houtman di Banten. Pertama kali tiba itu di awal abad ke-16 atau tahun 1500-an. Apa yang mereka cari ke Nusantara? Ya ini, rempah-rempah. Karena bagaimanapun juga rempah-rempah adalah produk yang paling dicari. Kenapa? Karena di Eropa tidak ada rempah-rempah dan kita pilih rempah-rempah. Nah, pala, lada, cengkeh, kayu manis itu semua produk yang laku di pasaran Eropa dan kita punya banyak stoknya di sini. Banten itu terkenal dengan lada karena sebagai penghasil lada dunia. Budidayakan sejak awal abad 18. Jadi awal abad ke-18 kita membudidayakan kopi. Pada 1706, The Haren 17, 17 tuan komisaris VOC yang berkedudukan di Belanda menerima segenggam biji kopi pertama hasil panen di Jawa. Pada 1707, Gubernur Jenderal Hindia Belanda membagi-bagikan bibit kopi kepada para bupati yang berkuasa di setiap daerah di sepanjang pantai utara Jawa, mulai Batavia sampai Cirebon, dari Jakarta sampai Cirebon. Namun budidaya tersebut gagal karena kopi tidak bisa tumbuh baik di daerah dataran rendah. Penanaman kopi pindah ke wilayah pedalaman yang berbukit. Pada 1711, bupati pemimpin lokal dan ini pemimpin dari kolonial. Ini dari pribumi, ini dari Belanda. Paling atas tetap Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagai perwakilan Ratu Belanda di India, di Indonesia, di Nusantara. Paling tinggi Gubernur Jenderal, kemudian di bawahnya ada, kalau di lokal ada Bupati, ada Patih, Adiwedana, kemudian ada Asisten Wedana. Yang di kolonial ada Residen. Residen itu setingkat Gubernur, kemudian Asisten Residen setingkat Bupati, kemudian controller di bawah bupati. Oke guys, kita lihat teman-teman siswa dari SMA Presiden ya, melihat gambar atau foto sejarah di Museum Multatuli Rangas Bitung. Selamat siang Pak. Selamat siang. Punten Pak Asep, kalau siswa dari SMA Presiden ini, Ya. itu dari mana sih Pak? SMA Presiden ini merupakan pengembangan dari SMA Presiden 1 di Cikarang, Oh, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. ya, Provinsi Jawa Barat. Lalu kita sekarang membangun SMA Presiden 2 di Tanjung Lesung, Tanjung Lesung, ya, daerah Pandimbang, betul. Kalau siswanya berapa jumlahnya Pak? Siswanya ada 45 siswa, 45 siswa. ya, Dari mana aja, Pak? dari seluruh Indonesia, dari 18 kota kabupaten, dari 9 provinsi. Oh gitu ya. Yang ada di Indonesia, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, ada juga yang dari Sulawesi Utara, bahkan sampai Papua ada. Apa ada ya? Mereka diasramakan di sana? Ya, diasramakan, jadi kegiatan kita 24 jam. Oh, 24 jam. Betul, betul. Itu SMA kejuruan atau apa sih Pak? Bukan, jadi SMA yang menitik beratkan tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga aspek attitude, atau sekarang lebih dikenal dengan istilah pendidikan karakter. Sehingga ya, kita mendidik anak-anak itu tidak hanya untuk pandai, cerdas, menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dalam bidang attitude, sikap, behavior, karakter kita tanamkan. Dan penanaman itu selama 24 jam. Sehingga di asrama
pun kita menerapkan aturan-aturan yang sudah kita buat sedemikian rupa. Pak, kalau Kerangkas Bitung ini mana aja yang dikunjungi Pak? Ke Taman Makam Pahlawan, kita berkunjung ke sana karena anak-anak ini mulai dari sekarang sudah kita tanamkan betul bagaimana supaya memiliki jiwa patriotisme, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan. Ya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang wartawan. Oke guys, itu aja informasi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya itu, simbol bahwa yang cerah, yang terang pergi dikembalikan ke Indonesia, simbol arti masa depan yang lebih gilang gemilang, dan biarkan Belanda menyimpan sejarah hitam di sana yang disimbolkan dengan tegel warna hitam di sana. Baik, kita ke ruang 6, silakan ruang 6.